Nah, kita akan membahas varian sekarang ya. Simbolnya S pangkat 2 atau S kuadrat. Kita akan coba bahas pada data tunggal dan data kelompok ya. Untuk data tunggal itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Sedangkan data kelompok, nah di sini rumusnya S pangkat 2 sama dengan N kali sigma FI XI kuadrat dikurangi sigma FI XI pangkat 2 itu kuadrat per N kali N min 1. Nah, jadi itu rumusnya. Saya kira akan lebih jelas pada soal nanti ya. Nah, ini varians akan memiliki hubungan dengan simpangan baku ya. Nah, kalau dilihat dari rumusnya, ini simpangan baku adalah akar dari varians ya. Jadi simpangan baku itu sendiri adalah akar dari S kuadrat kan begitu ya, atau S sama dengan akar S kuadrat. Jadi simpangan baku itu sama dengan akar dari variansnya. Nah, kita akan coba ke soal, kita akan cari varians maupun simpangan bakunya ya. Kita mulai dari simpangan baku atau varians dan simpangan baku untuk data tunggal. Nah, ini saya sudah siapkan. Nah, ini soal yang kurang lebih sama dengan video sebelumnya tentang mencari simpangan rata-rata ya. Data tunggalnya saya gunakan sama, yaitu 2, 3, 6, 8, 11, di mana pada langkah itu kita sudah mencari X bar-nya ya sebesar 6. Dan di sini saya ingatkan kembali ya, rumus untuk mencari kita nyari varians dulu ya, S pangkat 2 itu akan sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N min 1. Nah, di sini rata-rata sudah kita dapatkan 6. Jadi tinggal diterapkan pada rumusnya. Untuk mempermudah secara penulisan saya kira ya, boleh dijabarkan begitu saja sesuai dengan rumus, atau kita manfaatkan tabel bantu boleh ini ya. Maksudnya begini. Jadi saya buatkan di sini data-datanya dulu. Nah, ini adalah XI-nya dulu. Jadi kita bisa buatkan tabel-tabel bantu ya. XI-nya ada 2, 3, 6, 8, 11. Kemudian yang kita butuhkan di rumus itu adalah XI dikurangi X bar begitu. Nah, kita akan kurangi dulu ya, 2 dikurangi dengan X bar 6 ya. Itu adalah berapa? Negatif 4 ya. Kemudian 3 dikurangi 6 ya, itu adalah negatif 3. 6 dikurangi rata-rata 6, 0. Di sini data keempat 8 dikurangi 6, 2. 11 dikurangi 6, 5. Nah, kemudian kita buatkan tabel bantu lagi, yaitu XI min X bar kuadrat. Jadi ini kita pangkatkan 2 ya, negatif 4 kalau dipangkatkan 2 adalah 16. Ini 9, ini 0, ini 4, ini 25. Boleh dibuat seperti ini. Karena kita mencari sigmanya daripada XI min X bar kuadrat, sehingga ini kita cukup jumlahkan ya. 16 tambah 9, 25 ya. 25 tambah 25, saya dulu pakai ini 50, ditambahkan 4, 54. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sigma XI dikurangi X bar pangkat 2. Nah, di sini baru bisa kita cari S kuadratnya sekarang ya. Nah, jadi sesuai dengan rumus ini berarti ini 54 per berapa? N kurang 1. N-nya kan 5 ya. 5 dikurangi 1. Biar terlalu panjang nulisnya, bisa digunakan tabel-tabel bantu begini ya, biar lebih sistematis. Oke, 54 per 4 ya. Hasilnya akan sama dengan berapa nih? Sama dengan 13 ya. 13 berapa deh ya? 13,5 ya.
13,5. Nah, di sini kita dapatkan variansnya sebesar 13,5. Tinggal dicari ya, S-nya itu adalah apa? Akar dari S kuadrat variansnya, berarti akar dari 13,5. Berarti S akan sama dengan, nah ini kita cari dengan bantuan kalkulator mungkin ya. Nah, saya cari dulu. Nah, ini akar dari 13,5 berapa sih begitu ya? 13,5 kita akarkan sekitar 3,67 ya, 3,67. Inilah apa? Simpangan baku. Ya. Itu saya kira kita sudah mendapatkan variansnya sebesar 13,5 dan simpangan baku yang sebesar 3,67. Beres. Itu untuk data tunggal. Maka bagusnya kita kerja seperti ini, lebih sistematis begitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal data kelompok atau lebih spesifiknya data yang berdistribusi frekuensi. Nah, saya akan ingatkan kembali ya. Di sini rumus mencari apa? Varians itu S kuadrat ya. Nah, itu akan sama dengan untuk data kelompok itu kita pakai N ya, N. Tunggu sebentar ya. Itu S kuadrat itu akan sama dengan N kali sigma Fi kali Xi pangkat 2 dikurangi dengan kuadrat dari sigma Fi kali Xi per N kali N-1 ya. Nah, perlu dipahami di sini biar kerjanya sistematis ya. Bahwa yang kita akan butuhkan di sini perlu diperhatikan di sini ada 2 buah sigma ya. Ada 2 buah sigma. Kita akan kerjakan satu persatu nih ya. Kita butuh Xi dulu nih ya, seperti biasa ada Fi ada Xi, kita butuh Xi dulu untuk dimunculkan ya. Karena di soal baru terdapat frekuensinya saja nih. Oke, untuk Xi sendiri di sini saya ketik aja ya. Xi ya. Nah, saya berikan judul Xi itu seperti biasa, di mana Xi itu akan dirumuskan dengan menjumlahkan batas-batas intervalnya ya, A tambah B per 2 ya. Itu data tengah ya, data tengah dari setiap kelas intervalnya. Jadi di sini bisa dapat dirumuskan sebagai sama dengan A2 batas bawah interval pertama ditambahkan dengan B2 batas atas interval pertama ya, kemudian kita bagi 2. Ingat nih penjumlahnya kita kurungkan ya agar operasinya dihitung terlebih dahulu ya, baru kita bagi 2. Nah, ini kita dapatkan 55 dan kita drag sampai dengan kelas terakhir. Nah, ini sudah kita dapatkan kumpulan nilai-nilai data tengahnya ya. Ini tabel bantunya saya sudah buatkan untuk Xi. Sekarang apa yang kita lakukan? Nah, ini kita mau ngadain yang mana dulu nih? Sigma yang pertama boleh ya. Kalau kita kerjakan sigma yang pertama berarti, nah ini perlu diperhatikan yang dikuadratkan di sini itu hanya Xi-nya saja. Ya, sekali lagi itu hanya Xi-nya saja. Jadi Xi-nya dipangkatkan 2 terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan Fi. Berarti kita perlu Xi kuadrat nih ya. Nah, di sini baru F dengan Xi kita tambahkan tabel bantu atau kolom bantu untuk X pangkat 2-nya sekarang Xi untuk X pangkat 2 atau Xi pangkat 2 di sini ya. Xi pangkat 2
2. Saya berikan judul seperti itu. Kemudian tinggal di buat sama dengan XI-nya yang pertama nih, X1-nya adalah D2 ya, 55. Kita pangkatkan 2. Nah, ini ya. Pangkat 2. Itu simbol pangkat 2 pada Excel bisa dicermati. Tinggal di enter. Nah, kita sudah dapatkan. Lagi-lagi kita drag sampai kelas terakhir. Dan saya rapikan terlebih dahulu ya. Oke. Kita sudah dapat XI kuadrat. Sehingga kita bisa mencari perkalian antara F dengan XI kuadrat sekarang ya. Di sini saya berikan tabel bantu lagi nih. FI kali XI ya. Pangkat 2. Nah. Sama dengan C2. F1-nya adalah 2. Kita kalikan dengan, nah ini bintang ya. Kalikan dengan XI kuadratnya ya. X1 kuadratnya 3025. Tinggal di enter. Oke. Kemudian lagi-lagi kita drag sampai kelas terakhir. Kita rapikan ya. Dan kita jumlahkan. Kita cari sigmanya ya. Sama dengan sum, atau sini ditulis sum. Kita blok yang mau dijumlahkan. Tinggal di enter. Oke, kita dapat ya. Kita sudah dapat. Dan sekarang kita simpan dulu. Nah, kita simpan dulu. Jadi sigma yang pertama sudah beres. Tinggal lanjut ke sigma yang kedua. Ini mencari sigma FI kali XI. Nah, saya kira sudah diketahui FI dan XI-nya ya. Tinggal kita buatkan kolom bantu untuk perkalian antara FI dengan XI kali XI ya. Oke, sama dengan F1-nya mana ya? F1 2, sorry ya, C2. Kita kalikan dengan X1-nya adalah 55, D2. Tinggal di enter. Dan lagi-lagi kita drag sampai ke akhir. Dirapikan lagi. Kemudian dicari jumlahnya. Nah, ini tinggal jumlah yang FI kali XI kuadrat ini kita drag ke kanan aja ya. Karena satu baris dengan FI XI. Nah, tidak buat rumus lagi ya. Oke, demikian. Tinggal sekarang masuk ke rumus S kuadrat ya. S kuadrat. Mau langsung boleh. Jadi S pangkat 2. Tapi hati-hati sekali karena banyak ada banyak ada operasi di sini. Kalau tidak dibuat satu persatu, maka kalian bisa buat sekaligus, tapi hati-hati ya. Mana operasi yang terlebih dahulu ya, mana operasi yang terlebih dahulu mana operasi yang terlebih dahulu dikerjakan itu perlu diperhatikan ya, dengan memberikan atau mengelompokkan dalam kurung ya. Nah, seperti halnya kita akan mengalihkan N ya. Dalam hal ini N-nya berapa di sini? Saya isikan dulu N di sini ya. N sama dengan berapa nih? Sama dengan ini ya. Dalam hal ini sigma FI-nya ya, sum dari FF-nya ya. Banyak datanya kan begitu caranya ya. Sama dengan sigma FI. Oke, ini 50 ya. Jadi ini akan sama dengan tinggal, nah ini kita kurungkan dulu karena N ini kita hanya kalikan dengan hasil dari sigma FI kali XI kuadrat. Berarti ini F9. Kita kurungkan.
kemudian kita kurangi dengan hasil dari sigma FIXI, yaitu G9 yang kemudian dipangkatkan 2. Nah, kan begitu ya. Nah, ini kita kurungkan semuanya karena hasil semua ini, nah kita kurungkan lagi karena hasil semua ini kita akan bagi dengan kurung hasil dari N, jadi 50 ini C10 dikali lagi dengan, dikalinya pakai bintangan cukup ya, N-1 ya, N-1 berarti C10 kurung sampai kurung C10 dikurangi 1. Nah, kalian bisa buatkan rumus begini ya, dengan memperhatikan kelompok-kelompok mana yang harus dikurung begitu ya, yang mana terlebih dahulu dikerjakan, diberikan tanda kurung yang tepat ya. Tinggal di enter ya, diperoleh S kuadratnya adalah 100 ya. Sekarang tinggal kita cari S-nya. Dalam ini S di sini adalah simpangan baku dimana tinggal dicari dengan cara apa? Ya, akar dari S kuadrat kan ya, square root. Di dalam ini S, dalam formula dalam Excel cukup dibuat SQRT ya, dicari SQRT ya. Square root itu adalah akar ya dari 100 ya, diperoleh 10. Sekian cara mencari S kuadrat, varians maupun simpangan baku ya pada data distribusi frekuensi. Terima kasih.